Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fet Rahmat Akbar, kelas 3C, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ dan hormon reproduksi pada ternak sapi, betina, dan jantan. Organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama adalah testis. Organ reproduksi primer pada ternak jantan, testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Yang kedua, epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan vasa efferentia pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan terhadap sperma. Yang ketiga, ductus deferens adalah sepasang saluran dari ujung distal cauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melewati sepanjang korda spermatika melalui kanalis inalis ke daerah panggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Ductus deferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Keempat, penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan, membentang dari titik uretra keluar dari ruang pelvis di bagian dorsal sampai dengan pada orifisium uretra eksternal pada ujung bebas dari penis. Penis mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluar air mani pada waktu ejakulasi yang memposisikan air mani pada alat kelamin betina. Organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama, ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasilan hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua, oviduk merupakan saluran yang berfungsi untuk menghantarkan sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduk yang pertama, menerima sel telur dan diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa. Dan yang keempat, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. Yang kelima, memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitasi spermatozoa. Yang keenam, transport yang telah dibuahi zigot menuju uterus. Yang ketiga adalah uterus, merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Fungsi uterus yang pertama, saluran yang dilewati gamet spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Yang kedua, tempat terjadi implantasi. Yang ketiga, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan keempat, berperan pada proses kelahiran parturisi. Yang kelima, pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat, serviks terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks berfungsi menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Yang kelima, vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi
dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidik, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Yang keenam, vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Yang ketujuh, klitoris merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Hormonal pada hewan jantan. Yang pertama, gonadotropin releasing hormone. Hormon yang diproduksi hipotalamus di otak, merangsang pelepasan FSH follicle stimulating hormone di hipofisis, mendorong perkembangan dan fungsi gonad, ovarium, ovulasi, testes, sperma. Yang kedua, hormon FSH follicle stimulating hormone, dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi hipofisis akibat rangsangan dari GnRH, pertumbuhan folikel dan sel-sel spermatogenik. Yang ketiga, hormon luteinizing hormon, dihasilkan oleh hipofisa akibat rangsangan dari GnRH, merangsang sel Leydig menghasilkan testosteron. Yang keempat, hormon testosteron dihasilkan di dalam testes, berfungsi mempengaruhi alat kelamin jantan, menstimulasi bermacam-macam metabolisme tubuh, memperpanjang daya hidup spermatozoa dalam saluran kelamin, meningkatkan pertumbuhan dan tulang dan daging. Hormon reproduksi sapi betina. Gonadotropin releasing hormone. Organ yang bertanggung jawab memproduksi gonadotropin releasing hormone adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bagian bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi LH dan FSH. Yang kedua, follicle stimulating hormone. Setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Kelenjar pituitari terletak di bagian bawah batang otak dan memproduksi banyak hormon lain selain hormon reproduksi. FSH mempunyai target organ pada ovarium. Hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft, folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Yang ketiga, luteinizing hormone. Selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing hormone atau LH. LH mempunyai target organ ovarium. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Namun, berbeda dengan FSH, LH menstimulasi terbentuknya corpus luteum atau sisa dari folikel yang sudah ovulasi. LH juga menstimulasi terjadinya ovulasi. Ini kita kenal sebagai LH surga atau lonjakan LH yang menstimulasi terjadinya ovulasi. Yang keempat, estrogen. Produksi estrogen seperti halnya hormon lain juga saling terkait satu sama lain. Folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Yang kelima, progesteron. Progesteron mempunyai nama lain, hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Pada sapi betina, organ yang menghasilkan hormon ini adalah corpus luteum.
Hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting, hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Yang keenam, prostaglandin. Prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin ini yang dapat menghancurkan korpus luteum membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus. Hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Saat fetus sudah mencapai masa kelahiran, maka tubuh fetus sudah semakin besar dan ruang uterus akan terasa sempit sehingga fetus mengalami stres. Fetal stress inilah yang akan menstimulus disekresikannya hormon prostaglandin yang memicu terjadinya proses kelahiran. Yang ketujuh, oksitosin. Oksitosin merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai milk letdown atau hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang.